Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tutorial fisika dasar terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang kerja. Soalan ini kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep-konsep kerja yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kerja oleh gaya F, kemudian kerja oleh gaya gesekan, kemudian kerja oleh gaya gravitasi, dan kerja oleh gaya normal. Tapi kemudian di sini kasusnya adalah balok ini ditempatkan pada bidang yang bidang miring dengan sudut kemiringan θ tertentu. Baik, sebuah balok bermassa M didorong dengan kuat kata bidang miring dasar dengan sudut θ dengan gaya konstan F yang sejajar dengan bidang miring tersebut. Kemudian balok di atas adalah D. Adalah kerja gaya F, gaya kinetisis K, gaya gravitasi, kemudian dan gaya normal. Oke. Kalau kita ilustrasikan bentuk gambarnya kira-kira akan seperti ini, ya, seperti ini. Anda bisa perhatikan di sini, ya, ada balok ya, pada bidang miring, kemudian kita dorong ke atas. Dari sini kemudian kita akan peroleh bahwa gaya F, ya, arah gaya F, vektor F itu sama dengan arah pergeseran dari balok, yaitu arahnya ke atas pada bidang miring. Nah, sehingga kemudian ya, karena F ya memiliki arah yang sama dengan pergeseran D, ya, maka kita peroleh bahwa W oleh gaya F itu sama dengan F kali vektor D ini sama dengan FD kosinus 0 derajat. Maka ini sama dengan F kali D. Oke, itu yang pertama, yaitu kerja yang dilakukan oleh gaya F. Kemudian yang kedua adalah kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Ya. Gaya gravitasi, kerja oleh gaya gravitasi, ya, gravitasi itu kita peroleh misalnya bahwa WG ya ini sama dengan MG dot vektor pergeseran D, maka ini sama dengan MGD kosinus 90 derajat plus theta, plus theta, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sudutnya itu 90 plus theta untuk kerja oleh gaya gravitasi, ya. Kita lihat gambarnya di sini, kerja oleh gaya gravitasi, ya, itu adalah berarti kita mengacu pada gaya beratnya, ya, gaya beratnya yaitu yang ini. Kemudian kita denotasikan ke dalam sumbu vertikalnya, ke sumbu vertikalnya, kemudian ke sumbu horizontalnya, ya. Jadi ada yang arahnya searah bidang miring dan ada yang tegak lurus terhadap arah bidang miring, yaitu MG cos theta, dan yang ini MG sinus theta. Nah, MG ya, kemudian berarti sini ada MG kosinus theta, berarti kan kita yang ini gravitasinya, ya, dikalikan dengan D, tetapi kemudian sudutnya itu 90 derajat plus theta. Kenapa 90 derajat? Ya, karena jadi di sini 90 plus theta.
Kenapa 90 theta? Karena arah dari gaya gravitasi, ya, arah dari kerja gravitasi terhadap arah pergeserannya itu dia 3 lurus, artinya 3 lurus, sehingga 90 plus theta. Nah, dari sini kemudian kita bisa menuliskan bahwa ini sama dengan, ya, minus M kali G kali D sinus theta, ya, sama dengan minus mg kali H. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi bahwa H ini, ya, dengan asumsi bahwa H itu sama dengan YF, ya, YF yang akhir finalnya dikurangi dengan YI itu sama dengan D sinus theta, ya, D sinus theta. Itu adalah merupakan nilai dari ketinggian vertikalnya, ya, ketinggian vertikalnya. Kalau kita lihat ini ketinggian vertikal H ini, yang ini, ya, ketinggian vertikalnya. Kita tambah H ini sama dengan YF kurang YI. Nah, itu akan sama dengan D sinus theta. Nah, karena itu kemudian, ya, kita bisa melihat di sini bahwa kerja oleh gaya gravitasi bernilai negatif dan besarnya adalah memiliki besar itu M kali G dikalikan dengan ketinggiannya, ketinggian H-nya, ketinggian vertikalnya ini, ya. Kalau kita belajar Pythagoras misalnya H ini adalah D sinus sudutnya ini, kan gitu, ya, kalau kita bicara tentang Pythagoras. Nah, itu untuk kerja oleh gaya gravitasi. Selanjutnya adalah kerja oleh gaya gesek, ya, oleh gaya gesek. Oke. Nah, kerja oleh gaya gesek FK, kita bisa melihat di sini bahwa FK-nya dia berlawanan arah dengan arah vektor dengan arah pergeserannya. FK-nya dia turun ke bawah, yang D-nya itu dia ke atas, ya, dimana FK itu sama dengan, kalau kita sudah pelajari, FK itu sama dengan FK ini sama dengan muka dikalikan dengan N, dimana N itu sama dengan, dan N itu sama dengan mg kosinus theta. Kita bisa dari sini, jadi antara gaya N dengan gaya mg cos theta itu dia berlawan. Jadi kalau kita tuliskan sigma F untuk vertikal ini sama dengan N kurang mg cos theta, berarti sama dengan 0. Maka berarti terpatahkan bahwa N itu sama dengan mg kosinus theta. Nah, karena itu kemudian kita bisa menuliskan bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya gesek WF itu sama dengan FK dikalikan dengan atau didotkan dengan arah pergeseran B. Ini sama dengan min FK dikalikan dengan D, sama dengan minus muka kali mg kali D kosinus theta, ya, kosinus theta. Sementara itu kemudian untuk gaya normalnya, ya, untuk yang normal, kerja oleh gaya normal itu kita akan peroleh bahwa gaya normal yaitu WN ini sama dengan vektor gaya normal didotkan dengan D, vektor D, maka ini sama dengan ND kosinus 90 derajat. Ini akan sama dengan 0, ya, akan sama dengan 0. Nah, kenapa dia sama dengan 0? Kenapa dia kosinus 90 derajat? Karena arah pergeserannya juga dengan arah gaya normal itu dia 3 lurus, maka berarti 90 derajat, dia sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa
kerja GA normal, ya, yang arahnya dia ke atas, maka kemudian baloknya dia tidak bergerak ke atas, dia hanya bergerak pada di sepanjang bidang miring ini. Ada yang ke sudut kemiringan sudut theta, maka dia akan sama dengan 0, sehingga cos 90 kan sama dengan 0, ya, sehingga hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, itu yang bagian A. Sekarang yang bagian B-nya, ya, kita sudah dapatkan ya, kerja gaya normalnya, kerja gaya F-nya, F kinetisnya, kemudian gaya gravitasinya. Maka dengan menggunakan angka-angka ini kita akan menghitung berapa gaya kerja oleh gaya F, ya. Maka kita akan peroleh yang pertama nilai-nilainya, ya. Pertama untuk WF, ya, untuk WF maka ini sama dengan, ya, F kali D, berarti 20 Newton kali D nya itu 5 meter, berarti ini sama dengan 100 Joule. Yang kedua WG, ini sama dengan WG itu adalah minus MGH, ya, minus MGH, berarti ini sama dengan minus M nya 2 kg, kemudian G nya kita ambil 9,8 meter per sekon kuadrat, lalu kemudian dikalikan dengan H, di mana H nya itu adalah sinus 30, ya, dikalikan 5, D nya itu 5, sebenarnya D sin theta sebenarnya bisa saja kita gunakan MD sin theta, atau ini kita gunakan D sin theta yang sudah ada nilainya, minus sin theta, maka berarti yang ini 5 meter kemudian dikali dengan sinus 30 derajat, ya, maka ini sama dengan hasilnya adalah minus 49 Joule. Kemudian yang ketiga, kerja oleh gaya gesekan F, ini sama dengan minus mu K kalikan M kali G kali D kosinus theta, ini sama dengan minus mu K nya itu 0,5 dikalikan dengan M nya 2 kg dikalikan dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dikalikan dengan D 5 meter dikalikan dengan kosinus 30 derajat. Kalau kita lakukan perhitungan maka kita dapatkan hasilnya minus 42,4 Joule. Dan yang terakhir W oleh gaya normal itu sama dengan sama dengan 0, ya, itu sudah itu tadi, itu sama dengan 0. Nah, sehingga, ya, total gayanya itu adalah W totalnya sama dengan WF plus WG plus WF plus WN sama dengan 100 kurang 49 kurang 42,4 plus 0 sama dengan 8,6 Joule, ya, 8,6 Joule. Jadi intinya adalah
kita mesti memahami konsep dari kerja yang dilakukan oleh beberapa gaya ini, atau gaya F, FK, gravitasi, dan gaya normal. Jika cukup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.